Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila, NKRI, harga mati, toleransi Begini judulnya, Stop, hentikan 7 sumber gaduh Nasrani versus Muslim. Stop, hentikan 7 sumber gaduh Nasrani versus Muslim. Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa kegaduhan itu antara Nasrani dengan Muslim. Bukan Kristen Pak, Nasrani. Nasrani itu penganut Tritunggal dan penganut segitiga. Semua yang lawan debat dari Muslim lawan debat dari para mukalaf itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Kalau Kristen itu cinta damai, Kristen itu tidak suka debat, tidak suka mencomot-comot keyakinan ayat-ayat keyakinan lain. Hentikan debat yang bikin gaduh antara Nasrani dengan Muslim. Cuman bikin gaduh, hujat, caci maki Kita ini di Indonesia, kita ini negara Pancasila, NKRI, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah harga mati Nomor 1, stop dikit-dikit lapor polisi. Lapor polisi kok cuman dikit-dikit Berani debat berani hujat-hujat, berani maki-maki keyakinan lain, tetapi ketika dikek balik tidak berani tanggung resiko, lalu memakai jargon-jargon andalan penistaan agama lalu dikit-dikit lapor polisi. Stop ayo toleransi saja. Kalau Anda berani untuk berdebat maka berani dong tanggung resiko seperti itu. Tapi saya tetap tidak menyarankan Anda berdebat berdebat antara Nasrani dengan Muslim nanti ada solusinya jadi jangan dikit-dikit lapor polisi dong kan Anda melakukan hal yang sama, misalnya hujat begini saling hujat kan, ini namanya debat, ini saling hujat kok Nomor 2, stop H2H Yesus versus SWT Stop head to head Yesus versus SWT. Head to head dengan tema Yesus versus SWT hanya akan berujung mempermalukan diri, sebab Alkitab very clear bahwa SWT adalah gelar dari Isa Al-Masih Yesus Kristus itu di dalam Yesaya 57 ayat 15. Anda yang kalah debat karena soal SWT, lalu Anda akan bikin gaduh dan kembali ke nomor 1, dikit-dikit lapor polisi berani hujat-hujat, giliran dikek balik nggak berani tanggung resiko. Makanya stop ayo toleransi saja. Nomor 3, stop nuduh Alkitab diubah-ubah. Alkitab itu mengalami masa kegelapan, diselewengkan oleh Konsili Nisea, Tritunggal dan penyembah segitiga itu yang telah membuat Alkitab dalam masa kegelapan dari tahun 325 Masehi sampai Alkitab dinyatakan telah komplit tahun 1963 setelah ditemukannya The Dead Sea Scroll. Menuduh Alkitab tidak lengkap, banyak salah. Alkitab terbitan 1895, 1928 dan lain-lain hanya memamerkan bahwa Anda tidak tahu
Alkitab itu baru komplit tahun 1963 Masehi dalam edisi United Bible Society dalam bahasa Inggris. Nanti kalau dikek balik, kitab Anda justru 100% kok sama ya dengan Alkitab bahasa Arab yang disusun oleh Warokah dan Umi Khadijah. Nanti Anda marah-marah. Kembali kepada nomor 1, dikit-dikit lapor polisi. Makanya stop, ayo toleransi saja. Nomor 4, stop mengklaim Yesus itu bukan Tuhan, cuman Tuan. Stop mengangkat tema Yesus itu cuma Tuhan bukan Tuhan. Karena tema itu hanya mempermalukan diri Anda sendiri, bahwa Anda tumpul pikirannya, tidak bisa membedakan antara Tuhan Lord dengan Tuan Master. Alkitab sudah very clear menjelaskan itu. Makanya stop, ayo toleransi saja. Nomor 5, stop nuduh Kristen itu Allahnya tidak tauhid. Bertaburan ayat Alkitab bahwa Allahnya Kristen itu Esa, satu, Roh Maha Hadir dan punya nama Yesus Kristus sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Nanti kalau dikek balik, ternyata justru Allahmu yang tidak tauhid, justru Allahmu yang banyak atau jamak, ya, bukan roh dan tidak punya nama. Nanti balik lagi ke nomor 1, dikit-dikit lapor polisi. Anda justru akan dibuat malu semalu-malunya, ya. Makanya stop, ayo toleransi saja. Nomor 6, stop menuduh Yesus menikah, Yesus berdosa, Yesus tidak disalib, ya loh. Stop memposisikan Yesus sebagaimana layaknya manusia umumnya. Yesus itu menikah, punya nafsu seks, punya anak, berbuat dosa juga. Lalu nipu-nipu tuh, yang disalib itu ternyata bukan Yesus ya. Ayat Alkitab bertaburan, lebih dari cukup membantah itu semua. Anda akan mendapat malu semalu-malunya. Maka stop, ayo toleransi saja. Nomor 7, stop murtadin dan mu'alaf settingan. Stop membuat mu'alaf settingan, mu'alaf abal-abal. Satu gereja masuk jadi mu'alaf semua, itu abal-abal ya. Demikian pula stop membuat settingan blow up murtadin odong-odong ya loh. Anak kiai murtad ya toh, anak juara mubasakoh tiwalatil gitu ya, juara mubasakoh tiwalatil murtad gitu ya, jadi bahan tertawaan ya. Itu dosa, tidak ada manfaatnya, itu cuma nipu-nipu murahan ya. Mubasakoh tiwalatil, juara 1, juara 2, juara apa Pak? Juara mubasakoh tiwalatil gitu. Lalu sekarang jadi murtad gitu. Itu settingan odong-odong. Debat gaduh nggak ada hasilnya. Debat yang gaduh riuh rendah tidak ada hasilnya. Tidak pernah ada orang menaruh simpati ya, lalu beriman, lalu berkeyakinan yang Anda sedang debatkan itu ya. Tidak ada orang jadi muslim ya toh, jadi mu'alaf hanya karena debat. Nggak ada. Nggak ada orang murtad karena debat ya. Debatmu yang penuh hujatan caci maki itu tidak menarik ya, dan tidak akan membuat seseorang menjadi tobat. Debat gaduh malah menebar dosa. Tahu nggak bahwa kalian yang berdebat gaduh itu dosa? Anda sedang menebar dosa, menggerus toleransi. Ayo hentikan, stop. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Kalau Anda mau tanya, tanyalah sama Kristen. Ini Kristen.
Kristen itu tidak mau gaduh, tidak mau comot-comot ayat kitab lain, tidak mau menjelek-jelekan keyakinan lain. Kalau Anda pengen tahu tentang kekristenan, tanyalah sama yang Kristen. Kristen sejati, cirinya mudah, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani itu. Kalau penyembah segitiga jemuran dan penyembah Tritunggal, apologeter di luar sana, itu bukan Kristen. Kalau kamu bertanya ke mereka, yang ada gaduh. Kalau tanya ke Kristen, 1 menit selesai setiap pertanyaanmu, dan jawaban hanya pakai Alkitab. Jadi Anda yang cinta NKRI, Anda yang cinta damai, ya, tanyalah sama orang Kristen. Jangan tanya orang Nasrani, penyembah Tritunggal dan penyembah segitiga jemuran. Tanyalah sama orang Kristen. Orang Kristen hanya akan menjawab pakai ayat Alkitab. Tidak mau comot-comot keyakinan, ayat-ayat keyakinan lain, tidak mau menjelek-jelekan keyakinan lain. Itu solusinya. Sudah ada solusinya, ya. Setiap hari saya selalu ditanya orang sana sini, tanya, ya loh. Itu bagi orang yang damai, ingin damai, menyadari bahwa kita Indonesia saling toleransi, saling menghargai. Kita ini hidup di Indonesia, punya dasar negara yang hebat loh, Pancasila loh, punya Bhinneka Tunggal Ika loh, ya, yang keragamannya luar biasa. Di seluruh Indonesia ini ada banyak keyakinan, banyak budaya, banyak tradisi, ya. Tetapi bisa menyatu untuk Indonesia. Hanya soal agama doang yang masih belum beres. Kalau suku beres, Anda bisa bergaul dengan suku mana saja, nggak pernah ada masalah, ya toh. Suku A, suku B, suku Indonesia kan banyak suku, nggak masalah. Budaya nggak masalah, ya toh. Ada budaya begini begitu di masing-masing daerah, nggak masalah. Suku, ras juga nggak masalah, ya toh. Mau yang kulit putih, ya, mau yang kulit berwarna, tidak masalah. Suku, ras, ya. Antar golongan juga tidak masalah, ya. Yang masih masalah itu agama doang, ya. Ini mestinya tugas dari state, ya, Departemen Agama. Ini tugasnya, ini harus membuat suatu dialog, ya, dialog nasional. Dari Kristen ambil orang Kristen, jangan orang Nasrani, jangan orang penyembah segitiga dan penyembah Tritunggal, ya. Dari yang lain, ya toh, ambillah dari orang-orang yang cinta damai, bukan dari aliran-aliran keras, ya. Itu, ya, Indonesia pasti bisa damai. Dan saya ngomong begini, saya memberi teladan. 24 jam Henry Tandianta siap. Anda mau tanya apa? Ya, tanya untuk dalam bingkai damai Indonesia Pancasila, ya. Tidak menghujat-hujat. Anda cukup tanya saja. Ya, Pak HTD, apakah Yesus itu menikah? Adakah ayat-ayat yang membantah itu? Jawab, 1 menit selesai, ya toh. Pak HTD, bagaimana dengan tuduhan Yesus itu dicuri? Jawab, 1 menit selesai. Pak HTD, bagaimana dengan tuduhan Allah itu tidak tauhid di kekristenan? 1 menit selesai. Pak HTD, bagaimana dengan Alkitab dirubah-rubah? 1 menit selesai. Ya, kalau Anda tanyanya baik-baik, saya nggak akan kek balik. Tapi kalau Anda tanyanya pakai ngotot-ngotot, ya toh, pakai ngegas, ya, bisa-bisa saya kek balik. Lalu Anda klepek-klepek nanti. Tapi itu bukan kebiasaan saya, ya. Orang yang tanya akan saya jawab baik-baik juga, begitu, ya. Tapi kalau sudah mulai menyudutkan atau sudah mulai ngegas, ya toh, bahasa medsos itu Anda sudah mulai ngegas, tak kek balik, sehingga orang suka takut tanya kepada HTD, ya. Sudah ada solusinya, Pak. Tanya ke sini, ke orang Kristen, ya. Ini Kristen, penyembah Yesus Kristus, bukan Nasrani, bukan penyembah Tritunggal, bukan penyembah segitiga jemuran. Sementara yang Anda jadikan lawan debat di luar sana itu semua penyembah segitiga, penyembah Bapak Iblis, penyembah Tritunggal, ya. Gaduh yang ada, ya. Ya. Jadi Anda yang cinta damai, Anda yang cinta NKRI pasti tidak suka gaduh. Betul apa betul? Ya, Anda yang NKRI, ya toh, Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, pasti kamu tidak suka gaduh. Betul apa betul? Soal nanya aja. Ini HTD siap 24 jam kok.
Ya enggak sih, maksudnya ya jawabnya nanti selesai tidur ya. Anda tanya boleh, nanti dijawab pagi harinya. Kalau udah ngantuk ya tidur ya. Demikian ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pahami tadi ada 7 potensi yang membuat gaduh gitu. Gaduhnya itu ya antara mukalab sama segitiga sama tritunggal kok. Sama HTD enggak ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jangan lupa NKRI harga mati, salam Pancasila, merdeka. Jangan lupa ada titipan Ganjaris. Haleluya.